Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gue kemarin sempet punya Mac Mini M1 dan sebenarnya secara performa gue nggak ada masalah, gue suka-suka aja. Tapi ada satu hal yang mengganjal dari Mac Mini ini adalah susah nih kalau mau buat dibawa kemana-mana karena harus selalu connect ke monitor kan. Nah, sementara belakangan gue udah mulai sering nih meeting-meeting keluar untuk ketemu klien dan lain-lain. Jadinya agak susah nih kalau mau bawa Mac Mini kemana-mana kan. Ya udah, akhirnya gue ganti si Mac Mini itu dengan ini nih, MacBook Air M1. Dan so far gue puas sih make MacBook Air M1 ini, bisa dibilang sebagai daily driver gue juga untuk laptop. Nah, kira-kira mau tahu apa aja alasannya? Yuk kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini gue bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga gue bakal upload video baru setiap minggu. Oke, sekarang kita bahas MacBook Air M1. Alasan pertama jelas, karena ukurannya dan bobotnya yang ringan. MacBook Air. Nah, Air ini sebenarnya waktu itu diperkenalkan Steve Jobs sebagai salah satu varian MacBook yang emang ringan banget. Air itu direlatekan dengan keringanannya sebenarnya, kira-kira gitu. Nah, buat gue yang sekarang lagi sering banget meeting-meeting di luar, udah mulai sering banget meeting-meeting di luar, MacBook Air ini lumayan ini banget sih, apa ya bisa dibilang, game changer banget buat gue. Karena sebelum gue pakai MacBook Air M1 ini, laptop gue itu makainya MacBook Pro Retina display yang 15 inch. Dan itu berat banget. Gue harus bawa itu pakai ransel atau pakai tas lempang yang cukup gede lah untuk bawa-bawa. Nggak praktis untuk pergi-pergi sih menurut gue, nggak enak ya. Nah, semenjak pakai MacBook Air M1 ini, gue udah nggak perlu bawa ransel gede atau bawa tas yang gede. Cukup bawa tas kecil aja yang tas lempang atau waist bag gitu, ini muat, bisa dimasukin ke dalam situ, udah muat banget secara ukuran. Nah, gue happy banget sih dengan keentengannya dan ukurannya yang bisa dibilang kecil dan pas banget untuk dibawa-bawa. Jadi buat dibawa-bawa, naik kendaraan umum, naik MRT gitu, enak banget deh pakai si MacBook Air M1 ini. Oke, yang kedua adalah performanya. Gue bekerja sebagai graphic designer / art director, plus juga gue kadang-kadang ngedit video-video simple lah. Nah, untuk kebutuhan gue itu sebenarnya di MacBook Air M1 ini udah cukup banget. Untuk kerjaan-kerjaan desain, kemudian gue pakai Illustrator, gue pakai Photoshop, itu mostly nggak ada masalah untuk file-file yang gue buka. Tapi ada tapinya nih, gue sempat buka satu file yang ukurannya lebih dari 1 GB, itu nggak bisa kebuka di sini. Itu menurut gue karena faktor MacBook Air M1 gue ini adalah yang base model, 8 GB, 256 GB untuk storage-nya. Nah, kalau mau yang lebih enak, saran gue sih kalau mau nyari MacBook Air, cari yang konfigurasinya 16 GB RAM sama storage-nya yang lebih besar. Jadinya bisa lebih luasa untuk buka-buka file. Kalau gue sebenarnya nggak terlalu masalah karena gue masih ada satu laptop lagi di rumah yang gue pergunakan sebagai desktop, Lenovo Legion 5. Nah, untuk buka file yang berat-berat di situ nggak ada masalah. Tapi untuk harian sih si MacBook Air M1 ini udah cukup banget menurut gue. Buka-buka file Photoshop, Illustrator nggak ada masalah. Ngedit video, gue juga pakai buat ngedit video juga nggak ada masalah. Jadi kalau nyari performa sebenarnya ini bukan yang paling tinggi si MacBook Air M1 ini, tapi untuk pekerjaan gue sendiri udah mencukupi, kurang lebih kayak gitu. Kemudian baterainya. Baterai ini bisa dibilang jadi salah satu faktor utama juga nih buat kenapa gue beli si MacBook Air M1 ini. Baterainya tahan lama banget sih. Gue make buat seharian tuh kurang lebih gini skenarionya. Gue mulai kerja itu biasanya dari sekitar jam 9 pagi, mulai ngecek-ngecek email, kemudian mulai call, terus mulai kerja-kerja sedikit sampai sekitar jam 12-an lah. Itu gue mulai makan siang kan, terus istirahat dulu, lanjut lagi habis makan siang kerja lagi, kemudian mungkin ada break-breaknya dikit nonton YouTube, browsing dan lain-lain, sambung kerja lagi sampai gue biasanya itu selesai kerja di sekitar jam 7, setengah 8 sampai jam 8 lah kira-kira. Itu gue baru mulai stop make laptopnya. Nah,
biasanya gue cek di sekitar jam segitu, baterai dari MacBook Air M1 ini mungkin sisa sekitar 35-40%. Masih tinggal segitulah, masih tinggal 35-40%. Menurut gue itu udah oke banget ya untuk pemakaian seharian. Itu gue nggak nge-charge ya. Jadi gue nggak connect charger sama sekali. Jadi bener-bener pemakaian seharian lah bisa dibilang. Sampai jam 8, sisa 35-40% lah beneran. Sekitar segitu. Nah, gue suka banget nih laptop yang nggak perlu di charge sering-sering kayak gini. Jadinya ya nggak khawatir kalau misalkan mau pergi sebentar kerja di coffee shop atau di mana ya nggak usah bawa charger. Ini aja santai aja pemakaiannya karena lo udah yakin nih baterainya nggak bakal habis, jadi lebih tenang gitu untuk pakai dalam jangka waktu yang panjang, tapi nggak bawa charger tuh masih worry, masih nggak khawatir gitu, kurang lebih kayak gitu. Untuk baterainya MacBook Air M1 ini top buat gue. Terus ada, ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, tapi gue suka nih, yaitu adalah MacBook Air M1 ini bisa ngejalanin aplikasi iPad. Nah, ini nggak bisa ditemuin di Mac yang berbasis Intel, jadinya ini khusus dibuat sebagai fitur yang ada di Mac berbasis Apple M1, Apple Silicon lah bisa dibilang. Jadi, gue tuh kalau ngedit video, biasanya gue familiarnya pakai LumaVision karena fitur-fiturnya enak dan biasanya gue ngedit di iPad. Nah, tapi sekarang gue jadi punya alternatif nih, gue bisa ngedit video LumaVision di MacBook Air M1 ini, dan secara fitur sih nggak ada yang beda, dan lebih hampir sama aja lah cara makainya, kurang lebih touch yang ada di iPad itu bisa ditranslasikan dengan baik dengan ini touchpad-nya yang ada di MacBook Air M1-nya. Jadi benar-benar nggak ada masalah. Gue suka fitur ini, biarpun bisa dibilang mungkin nggak terlalu penting, tapi jadi nilai jual tambah sih menurut gue buat orang-orang yang nggak punya iPad tapi mau beli ini, lo tetap bisa pakai aplikasi-aplikasi iPad yang mungkin nggak bisa ditemuin di platform lain gitu. Jadi buat gue sih ini sebuah nilai plus yang cukup oke sih, bisa pakai aplikasi-aplikasi iPad di MacBook Air M1 ini. Kemudian satu lagi yang gue suka nih adalah, kalau kemarin kan gue sempat pakai Mac Mini itu, ya udah Mac Mini gue pakai sebagai desktop, kemudian tapi nggak bisa dibawa pergi-pergi kan. Nah, kalau si MacBook Air M1 ini ya bisa dibilang kebalikannya. Gue bisa bawa ini pergi-pergi kemana-mana sebagai laptop gitu, tapi ketika di rumah kayak setup gue sekarang kayak gini, ya gue bisa pakai ini sebagai desktop. Gue connect ke monitor, connect ke keyboard, connect ke mouse, udah jadi desktop. Ada tambahan layarnya lagi, tambahan layar yang ada di MacBook Air M1-nya. Jadinya serba guna gitu. Jadi ketika di rumah bisa, ya kalau lagi mood laptopan di mana bisa, tapi ketika lo punya monitor, lo punya keyboard, punya mouse yang mungkin nggak kepake, tinggal konekin aja, udah jadi desktop kayak gini. Ini fitur yang oke sih buat gue untuk pemakaian sehari-hari gue di rumah. Gue lebih sering kayak gini. Enak soalnya, layar lebih gede, ada bonus layar juga yang ada di MacBook Air M1-nya. Nah, kekurangannya, so far mungkin yang kayak tadi gue bilang, untuk kerjaan yang lebih nyaman mungkin consider untuk beli yang spek, jangan base model, jangan yang 8GB RAM, 256GB storage ya, yang atasnya RAM-nya 16GB, itu mungkin akan lebih nyaman. Terus satu lagi, ports buat gue kekurangannya. Portsnya dikit banget, cuma 2 USB-C, duanya USB-C doang. Jadinya gitu tuh, mesti butuh dongle. Ngelihatnya nggak enak, gue nggak suka sebenarnya pakai dongle. Tapi kalau ya alternatif, kalau lo nggak suka pakai dongle, mau cari Mac yang portsnya komplit, ya pilihannya ke MacBook Pro yang 14 inch atau 16 inch yang baru, itu portsnya komplit banget. Di sini gue harus pakai dongle untuk nambahin ports HDMI, USB-A, terus mesti buat nambahin ports USB-C-nya juga
mesti pakai dongle, dan menurut gue itu nggak praktis kalau pakai dongle, tapi ya apa boleh buat. Nah, overall sih dengan harganya gue beli ini waktu itu sekitar 14 juta apa ya, 14 jutaan lah. Buat gue ini best deal banget. Sebagai laptop bisa dibawa-bawa dengan ringan dan mudah, performanya oke. Kemudian ya kayak tadi gue bilang, baterainya juga mantap banget. Bisa pakai apps iPad, bisa jadi desktop juga. Terus untuk Mac dengan chipset M1, MacBook dengan chipset M1 ini adalah yang termurah. Yang MacBook Pro M1 itu sekitar 18-19 jutaan kalau nggak salah. Waktu gue mau beli itu sekitar segitu. Jadi ya udah, pilihan gue nggak apa-apa lah, gue pakai MacBook Air M1 aja, kayaknya udah mencukupi. Karena sebenarnya gue di rumah juga udah ada laptop yang Windows, jadi melengkapi lah. Tapi ujung-ujungnya menariknya adalah gue jadi jauh lebih sering pakai ini karena lebih praktis, lebih gampang dibawa-bawa. Semua kerjaan juga bisa dikelarin di sini. Laptop Windows gue ya buat main game atau buat ngerjain kerjaan yang mungkin tadi gue bilang ada file yang nggak bisa gue buka, 1 GB lebih berat, di sini nggak kebuka, gue buka di situ. Tapi buat hari-hari, benar-benar buat daily driver bisa dibilang ya, daily driver laptop gue ya, gue pakai ini banget, dan so far puas sih dengan MacBook Air M1 ini. Dan gue kalau pakai laptop lama ya, terakhir gue pakai MacBook Pro 15 inch Retina display udah 5 tahun lebih kali. Nah, ini gue harap bisa gitu juga, nggak perlu terlalu sering ganti-ganti laptop. Kurang lebih kayak gitulah kesan-kesan gue selama make MacBook Air M1 ini sebagai daily driver laptop. Happy, seneng banget pakai MacBook Air M1 ini. Terus harganya ya bisa dibilang paling murah di MacBook dengan Apple M1. Masih layak nggak dibeli buat di tahun ini? Menurut gue sih masih layak banget ya. Harganya oke, terus performa juga nggak kalah. Baterai, yang penting baterai, jangan lupa baterai salah satu faktor utama juga buat gue gitu. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan follow juga Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out, bye.